Terbaru dari nol, ini adalah strategi cuan TikTok Affiliate 2025. Nah, buat temen-temen yang baru mulai TikTok Affiliate tahun ini, jangan takut ya. Karena hari ini gue akan share gimana caranya cuan mulai dari nol, step by stepnya. Dan bahkan gue kasih study case ketika gue mulai TikTok Affiliate 90 hari aja udah bisa dapet cuan segini guys. Gimana? Menarik kan? Dan yang paling penting adalah alasan kenapa kamu mesti mulai TikTok Affiliate sekarang. Dan yang terakhir gue akan share rahasia bikin video TikTok Affiliate bisa dapetin jutaan views kayak begini juga. Gimana? Tertarik belajar? Kalau pengen belajar, langsung aja diklik like sekarang. Soalnya nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes, gue akan bagi-bagi 1 tiket webinar. Yes, webinar gue yang gue adakan 2 bulan sekali, yaitu Business Affiliate Revolution. Dimana kamu belajar caranya sukses jadi TikTok dan Shopee Affiliate bareng dengan partner gue, Mas Andi Firmansyah, salah satu top kreator di Shopee dan TikTok. Nah, kalau kamu penasaran, langsung aja diklik like sekarang dan kemudian komen kira-kira video ini views-nya bisa dapat berapa views dalam waktu 7 hari ke depan. Nanti pasti ada pemenangnya kok. Dan nanti gue akan umumkan di WA komunitasnya Teknobi di sini ya. Jadi make sure kamu join ke WA komunitasnya juga. Oke, langsung aja kita mulai. Yuk! Sebelum kita mulai, gue akan share apa itu TikTok Affiliate. Yes, TikTok Affiliate itu adalah cara kamu making money di TikTok ya, atau cara menghasilkan uang lewat TikTok dengan cara jualan barang ya. Tapi jualan barangnya keren, jadi kamu sendiri nggak perlu punya barangnya. Kamu cuma perlu punya sampel ya kan, dan kemudian kamu bikin video atau kamu nge-live. Nah, nanti begitu terjadi penjualan, TikTok akan ngasih tahu sama si sellernya untuk ngirimin barang itu langsung ke si pembelinya. Dan kemudian nanti pembelinya bayarnya kemana? Bayarnya ke TikTok. Nah, jadi TikTok yang ngumpulin duitnya semua, nanti duitnya dibagi, ya kan? TikTok ambil persenannya dia akan bagi modalnya ke si penjual, kemudian sisanya sebagai komisi akan dibagikan kepada kamu sebagai affiliate. Simpel kan ya? Jadi konsepnya sangat-sangat sederhana, cuman memang praktek yang susah. Makanya hari ini menjawab banyak hal yang ditanyakan kepada gue tentang gimana Pak cara mulai jadi TikTok affiliate. Gue kebetulan sekali gue bikin satu akun. Ini akun untuk istri saya ya kan. Bener-bener mulai dari nol guys ya. Dia nggak pernah bikin akun sosial media dimanapun, beneran dimanapun. Ini akun sosial medianya pertama di TikTok dan beneran mulai dari nol. Nah, jadi gue akan sharing kepada kalian bulan per bulan gimana caranya kita mulai dan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dari awal. Kira-kira apa sih yang perlu kamu kerjakan kalau kamu misalnya menjadi seorang TikTok affiliate pemula. Oke, langsung aja gue kasih lihat ya. Ini gue mulainya 24 Oktober guys. 24 Oktober. Masih bisa lihat di sini ya. 1 sampai 23 tuh kosong ya. Bener-bener baru mulai. Ini November, ini Desember, ini Januari, Februari, dan sampai bulan Maret, April. Oke. Nah, sekarang kita lihat bulan Oktober ya. Ini adalah bulan pertamanya gue mulai. Dan ini bahkan nggak sampai 1 bulan guys ya. Mulainya udah di minggu keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, tapi nggak kenapa gue akan show. 24 sampai 31 ya. Sebentar, custom kita pilih 24 sampai 31 dan kalau kita lihat iya, ini guys ya. Jadi ini adalah GMV atau penghasilan omset di 1 mingguan kurang lebih ya, sekitar 6,8 juta. Kita jual 78, komisinya hanya 399.000 aja guys. Lumayan ya, ini baru pertama kali mulai. Nah, untuk pertama kali menurut saya buat teman-teman yang mau belajar, jadi hal pertama yang perlu gue lakukan adalah gue mencari yang namanya referensi ya. Jadi tergantung dari kalian cari referensinya tentang apa. Karena pertama untuk bikin akun TikTok itu kamu perlu ada referensi atau perlu pilih dulu kategori yang kamu suka tuh apa. Nah dalam hal ini gue milih kategori ini karena untuk istri saya cari tentang home living ya. Home living itu tentang jualan barang-barang alat perabot rumah tangga ya kan. Alat masak, ada gorden, ada apa lagi? Ada cover sofa ya kan. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga ya. Nah, kalau kamu udah ketemu kira-kira kamu sukanya apa ya. Menurut saya kamu perlu cari referensi. Referensi itu dari akun-akun apa yang mungkin bisa jadi panutannya kamu ya. Dalam arti kata jadi kayak idolanya kamu di sini. Nah, di sini saya ngambil dari beberapa akun actually ya. Jadi ada beberapa akun, contohnya kayak di sini kita ambil Kak Lila ya kan. Kak Lila ini salah satu akun yang panutannya istri saya, yang jadi inspirasi istri saya pertama kalinya. Dia ini jualan banyak perabotan rumah tangga ya. Perabotan rumah tangganya
Biasanya alat-alat masak, ada wajan, ada panci, ya kan, ada apalah macam-macam, pokoknya segala sesuatu berhubungan dengan masak. Nah, kalau kamu udah ketemu idola atau panutan kamu, sekarang kamu perlu nyontek, ya kan, perlu belajar gimana. Jadi dalam hal ini yang gue contek adalah cara bikin kontennya, ya, cara bikin kontennya dan kemudian cara nge-live-nya juga. Cuman karena kita bener-bener dari awal mula dan kita nggak ada pengalaman sama sekali nge-live, bikin konten aja setengah mati, ya kan, karena masih awal banget, masih canggung di depan kamera, ngomongnya juga masih a i u e o gitu ya. Ya udah, akhirnya kita bikin konten doang, ya. Jadi kita bikin konten doang, kita nggak nge-live, sama sekali tidak nge-live ini guys ya, bener-bener dari konten doang. Nah, jadi kita mulai tuh udah dapat referensi yang langkah pertamanya, ya kan, dan kemudian yang kedua sekarang adalah ini. Oke, langkah kedua yang paling penting juga sesudah kamu dapat referensi adalah kamu perlu pilih produk yang tepat. Nah, ini kalian bisa ngeliat ya berantakannya kita di awal ya. Oktober 24 sampai 31 kita benar-benar tuh bingung mau bikin produk apa. Akhirnya produk yang kita ambil itu kita udah pasti memang mau cari kayak home living, ya kan. Tapi karena kita terbatas waktu itu, kita ambil produk-produk yang udah ada aja, which is produk dari tokonya gue dulu yang dulu gue udah pernah jualan. Makanya produknya agak berantakan nih guys kalau kamu lihat ya. Kita semua jual, bayangin ya. Jualan dari penutup sofa jual, termos kantin jual, tumbler gitu. Ini tumbler murah banget guys, harganya cuma 50.000 gitu ya. Kemudian biore, kita jual biore guys, bayangin ya. Jual apa lagi nih? Ini panci prasmanan jualan ya. Biore lagi, parfum jual. Kain lap jualnya, kain lap ini murah banget guys ya. Kayaknya 10.000 udah dapat 5 apa berapa, sebiji cuma 2.000 perak ya kan. Tapi nggak kenapa kita ngetes ya kan. Nah lihat nih ya, food storage, ini macam-macam ya guys. Semuanya kita jual dan kita ngetes. Kalau di bulan pertama menurut saya, kalau kamu belum yakin sekali mau jualan apa, bisa coba tes-tes seperti itu ya kan. Tapi kalau kamu sudah yakin maunya seperti ini ya lebih bagus memang lebih fokus. Tapi karena ini gue jujur, gue mau kasih lihat dia perkembangannya ya. Jadi kita cukup beruntung meskipun di bulan pertama itu kita kayak agak ngasal gitu, ya kan? Tapi masih menghasilkan penjualan. Nah, kalau kamu lihat di sini, ternyata penjualan pertamanya itu adalah penutup sofa, guys. Lumayan dapat 1,9 juta ya, komisinya cuma Rp93.000 ya. Tapi it's okay ya kan. Dan kemudian kedua ini termos, dapatnya 100.000 bahkan. Oke, cuma masalahnya termos tumblernya ini kita kurang terlalu suka ya, karena kecil dan menurut kita kurang begitu bagus. Nah, nggak kenapa, akhirnya kita lanjut ke bulan kedua. Nah, di bulan kedua kita udah mulai lebih mengkurasi ya kan, produk-produk yang kita suka apa enggak. Nah, kita lihat sekarang di bulan kedua ya. Nah, di bulan keduanya kita akan ngecek di sini. Nah, ini bulan November. Oke, bulan November ya. 1 November, 30 November kita kita lihat. Nah, kali ini udah mulai ada kehidupan guys. Lumayan ya kan. Di bulan kedua aja omsetnya udah sekitar 95 juta dengan komisi sekitar 7 juta rupiah. Wih, mantap gak? Ya memang belum kayak merubah hidupmu gitu ya, tapi at least sudah lumayan. Nah, dengan omset 7 juta ini ya udah cukup lah ya, beli-beli sampel baru dan kemudian juga hire pegawai, editor ya kan, dan lain sebagainya. Nah, siapa di sini yang pengen punya dapat 7 juta juga? Kalau pengen punya langsung dikasih like sekarang ya. Oke, di bulan kedua ini November seperti kalian lihat ya kan, karena kita waktu itu jualan bungkus sofa lagi, cover sofa ya kan, itu rame. Kita all out ke situ. Kita bikin lebih banyak video waktu itu. Kalau nggak salah dalam satu hari itu kita bikin banyak sekali video ya. Yaitu kita bikin 10 sampai 15 video. Wah, Pak, 10-15 video banyak banget. Yes, banyak memang ya. Oke, tapi karena kita kita pengen mengejar ketertinggalannya kita. Jadi kita bikin banyak ya. Nah, di sini kamu lihat ya, kita all in ke sofa dan hasilnya cukup lumayan ya, 25 juta, 21 juta. Kemudian yang agak sedikit menarik di sini guys, cobek. Cobek atau ulekan sambal. Yes, ulekan sambal keramik ini lumayan laku guys ternyata. Dan kemudian yang keempat ini adalah prasmanan. Nah, prasmanan ini 12,3 juta. Kemudian di bawahnya mulai tuh semuanya pada makanan semua ya. Ada tirisan minyak, ada baskom, kemudian lampu emergency ini tambahan sih. Masih ada biore, masih ada parfum dan lain sebagainya ya. Jadi yang bawah ini masih sedikit berantakan, oke. Tapi kita kira-kira udah mulai mendapatkan dia punya arahan tuh kemana gitu ya. Jadi produk tuh kita udah mulai ngarah. Dan waktu itu istri saya bilang kayaknya dia lebih pengen mengarah ke makanan. Dan kemudian dia punya ide yang sangat menarik yang membuat akhirnya di bulan ketiga, ya kan, di bulan ketiga ini meledak. Amin, meledaknya bener-bener meledak.
ya. Karena kenapa? Karena gara-gara kita ngelakuin satu hal ini aja, akhirnya produk ini meledak dan tanpa disangka terjual sampai ribuan pieces, ya. Hanya dalam waktu 1 bulan aja. Nah, gue kasih lihat nih ya. Oke, langsung aja kita menuju ke bulan ketiga. Lihat ini ya, ini Desember 1 sampai kok 31 nggak bisa ya? 30. Oke, kayaknya cuma per 30 hari. Oke, udah kita done di sini. Coba lihat guys. Ya. Kita lihat di sini. Oh, ini masih produknya. Gua akan kasih lihat di sini. Ah, di sini ya, custom 30 hari Desember 1 sampai 30 ya. Kita done. 1 2 3. Yes. Ada bisa lihat di sini guys? Nggak main-main ya. 1,3 B. B itu miliar, billion ya guys ya. Dengan komisi hampir 100 jutaan ya. Jadi ini gila ya guys ya. Ini dari benar-benar dari nol ya kan. Komisi cuma ratusan ribu, kemudian beranjak ke 7 juta. Di bulan ketiga, bam, meledak ya kan. Bisa sampai 100 juta. Nah, pertanyaannya, apa sih yang kita lakukan? Nah, ini yang kita lakukan ya guys ya. Ini yang menarik banget ya. Oke. Yang menarik adalah kalau kamu lihat sini, yang produk yang paling lakunya kita ya kan, ini. Gua langsung buka aja di sini. Nah, ini adalah prasmanan set. Ya, kamu lihat lakunya berapa? 10.000 pieces. Jadi bukan ribuan lagi ya, 10.000 pieces dalam waktu 1 bulan ya. Dan yang keduanya jauh banget bedanya ya, 92 juta. Ini sendok guys, sendok ya. Sendok, kontainer, regulator, baskom, nah terus baru sofa lagi ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ternyata kita ketemu winning produknya kita. Winning produk ini adalah prasmanan set. Nah, saya akan kasih kalian tips untuk milih winning product karena di awal gue juga salah milihnya ya. Jadi yang pertama untuk milih winning product itu adalah cari produk yang komisinya itu kalau bisa cukup bagus ya. Jadi nggak terlalu jelek. Waktu itu kita pilih ini nggak sengaja karena ini komisinya sekitar 10% kalau nggak salah ya. Jadi kalau bisa milihnya kurang lebih 10%-an ya. Jadi kamu ada gambaran kira-kira dapatnya berapa. Loh Pak, kok ini dapatnya cuma 62 juta, artinya kan cuma sekitar 7%. Ya betul, karena waktu itu kita tuh nggak ada pilihan lain ya. Tapi saran gue, kalau gue bisa mulai dari awal lagi, gue akan milih yang kurang lebih 10%. Jadi sekarang gue minta rata-rata 10%. Kalau bisa lebih bahkan ya kan, tapi jarang ya. Tapi rata-rata 10%-an. Nah, yang lain-lain ini ada yang 6%, ada yang 8%, tapi nggak kenapa. Namanya baru nyoba ya, semua gue jalanin ya. Makanya gue bilang kalau gue bisa ngulang lagi, gue akan milih yang 10%. Kenapa Pak? Kalau milih yang terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah ya kan, kamu perlu jual banyak sekali ya. Kita beruntung aja di sini bisa kejual sampai 10.000 biji, maka hasilnya cukup bagus. Oke. Dan kemudian tips yang kedua, kalau misalnya kamu pilih produk, jangan pilih produk yang terlalu murah. Nah, ini juga guys ya. Masih ingat dulu ada satu produk yang kita jual yang ini guys, yang gosokan ya, Kenlap gitu ya, Kenlap tapi yang dari kawat gitu ya. Nah, itu murah sekali guys ya, karena saking murahnya itu kalaupun kejual banyak sekali ya kan, nggak terlalu berasa gitu guys ya. Kemarin dulu ada salah satu alumni kita yang jualannya itu terlalu murah menurut saya. Dia lakunya banyak guys ya, 3.000 apa 5.000 biji ya. Itu karet buat LPG ya. Harganya murah sekali, cuma 2.000. Jadi kalau laku satu cuma 200 perak gitu guys ya. Memang 3.000 biji, tapi 3.000 dikali 200 rupiah, itu berapa tuh guys ya? Ya, itu cuma 600.000 guys. Jadi kurang berasa gitu guys ya. Nah, jadi saran gua coba cari yang agak gede sedikit dan kemudian juga yang komisinya cukup besar. Kenapa? Karena ini nanti ngaruh ya guys ya. Ngaruhnya kemana guys? Ngaruhnya ke sini guys ya. Jadi Desember ini ngaruhnya ini adalah ke GMV ini. Yes, GMV ini semakin besar ya kan, itu akan ngaruh nanti di TikTok-nya ya. TikTok akan algoritmanya lebih mulai untuk jatuh cinta kepada kamu. Intinya lu lewatin angka 100 juta, 300 juta, 500 juta, kemudian sampai 1 miliar, itu langsung algoritmanya itu kayak lebih memperhatikan lu ya. I don't know ya kan, tapi menurut gue seperti itu ya. Nah, jadi saran gue memang cari produk yang agak sedikit bagus ya kan, harganya ini kebetulan harganya sekitar 100 ribuan ya kan. Jadi begitu lakunya banyak langsung bam, dapatnya banyak juga. Asik kan? Nah, tips terakhir dari gua, tadi kan udah lihat nih, bulan pertama dapatnya cuma segitu, bulan kedua dapat segitu, bulan ketiga langsung melejit gitu. Pertanyaan, kok bisa? Inilah tips terakhir yang menurut gua akan sangat membantu kalian, terutama buat pemula, yaitu bikin konten yang brutal ya. Jadi jangan bikin sedikit guys. Kenapa jangan bikin sedikit? Pertama, kamu mengejar ketertinggalan ya. Gue ingat banget katanya Mas Berto itu, pokoknya
jangan ketinggalan gitu ya. Karena orang lain tuh bikinnya udah banyak, ya kan? Dan lu sekarang baru mulai dari nol dan kamu bikinnya cuma sehari satu, ya kalah. Sehari dua kalah, ya kan? Minimal berapa? Sehari 5, sehari 10, sehari 15. Saya dulu pas rajin-rajinnya sehari 15, guys. Oke? Jadi rahasia konten brutal ini adalah kamu bikin video yang banyak. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu pemilihan produk. Satu tadi ya, jangan sampai yang komisinya terlalu dikit dan juga jangan yang harganya terlalu murah kalau menurut gua, ya kan? Dan kemudian yang kedua, pastikan kalian sesuai dengan pedoman komunitas. Karena di awal gue pada saat bikin ada banyak juga beberapa hal yang kena pelanggaran dan ini bahaya ya guys ya. Kalau kena pelanggarannya terlalu banyak ya kan, itu akunnya itu bisa bisa ditutup dia punya keranjang kuningnya dan kita nggak mau itu sampai terjadi. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan ya kan, itu pedoman komunitasnya seperti apa ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, gimana guys? Tertarik untuk nyobain TikTok affiliate, ya kan? Let me know in comment ya, kira-kira menurut kalian apa yang pengen kalian pelajari lagi. Oke, langsung aja di komen sekarang ya. Guys, gue jualan produk ini 1 bulan aja udah dapet hadiah umroh. Gila kan guys? Nah, lo penasaran nggak? Makanya hari ini gue pengen ceritain sama lo, kenapa lo mesti mulai affiliate sekarang ya. Nggak peduli itu mau affiliate TikTok ataupun juga Shopee. Nah, ini menurut gue penting banget karena buat kalian yang mungkin masih bingung, itu affiliate tuh ngapain ya kan, kerjanya ngapain. Ini gue kasih tau ya, 3 alasan lo mesti mulai sekarang. Dan sekarang bukan nanti-nanti ya. Karena bukan cuma penghasilannya aja, tapi ini kedepannya itu masa depannya gede banget guys ya. Nah, jadi saran gua, coba lo perhatiin nonton video ini baik-baik ya kan, dan mungkin aja jawaban-jawaban dari kegalauan lu ada di video ini. Nah, buat kalian yang pengen lihat buktinya, gua dapat hadiah umroh nih ya, hadiahnya di sini, oke? Dan by the way, gua ganti jadi motor sih, tapi lumayan ya. Dan ini cuma 1 bulan doang guys. Dan kalau bisa terjadi sama gua, kayaknya bisa terjadi sama lo juga. Terutama buat kalian yang nontonin video-videonya Teknobi, sering ya banyak tips-tipsnya ya kan. Nah, hopefully kalian juga bisa ngikutin jejaknya ya. Amin ya guys ya. Alright, gue doain yang ketik amin sekarang bisa terjadi. Oke. Nah, sekarang gue akan share kenapa lo mesti mulai jadi affiliate sekarang. Dan menurut gue ini penting sekali ya. Bukan cuman nanti-nanti, tapi sekarang ya. Terlebih di tahun ini menurut gue ya. Lo pertama kali nonton di tahun ini atau tahun kapan ya kan. Tapi sekarang ini penting. Jangan ditunda-tunda. Ini alasan pertamanya. Alasan pertamanya adalah nggak ada alasan. Maksudnya apa? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan tuh maksudnya gini ya. Jadi buat kalian yang dari dulu udah kepengen bisnis sendiri, ya kan, tapi selalu punya alasan. Contohnya alasannya, aduh gua nggak punya waktu, ya kan, aduh gua kurang modal, ya kan, aduh gua ini dan itu dan lain sebagainya, nggak ada tempat, ya kan, nggak ada ini dan itu. Well, ini nggak ada alasan. Kenapa? Karena kalau ngomong masalah waktu ya, waktunya itu kamu ngatur sendiri guys di sini ya. Kamu bisa ngatur mungkin satu hari 1 jam atau mungkin 1 minggu kamu sisihin mungkin 2 hari setiap 2 hari itu 2 jam. Ya kan, that's it. Ya kan, kamu bisa nyisihin waktu seperti itu. Dan ini tergantung dari disiplin kamu sendiri. Itu masalah waktu. Kedua, masalah modal. Dan masalah modal kalau menurut gue jadi affiliate ini menurut gue sangat-sangat minim ya dibandingkan dengan modal kalau kamu buka restoran, buka warung ya kan, atau mungkin kamu buka bisnis yang lain ya kan. Jangan kata beli barangnya ya kan, untuk nyewa tempatnya aja, pegawainya dan sebagainya itu jauh lebih tinggi dan juga resikonya ya kan di bisnisnya jauh lebih tinggi karena uang yang kamu keluarkan juga besar. Bisa paham ya? Kemarin gue ngecek aja cuman buka kayak warung atau gerobak kayak gitu ya, itu modalnya udah 10-15 juta sendiri guys. Bayangin coba, ya kan? Dan kalau lu nggak bener-bener ngurusin, itu 10-15 juta bisa melayang guys. Sayang ya kan? Nah, kalau misalnya jadi affiliate ini modalnya bener-bener minim ya kan? Paling cuma sampel ya kan, kamu beli beberapa ratus ribu, sampel itu bisa kamu pakai sendiri juga. Kemudian paling alat-alat konten ya kan, HP udah punya ya kan, paling beli mic wireless ya kan, paling beli lampu, that's it. Ya, udah gitu dong, tripod ya kan. Udah, itu yang paling penting, nggak ada yang lain ya. Dan by the way buat teman-teman yang pengen produk-produk alat konten yang rekomendasi gue sertakan linknya di sini ya guys ya. Kamu bisa cari sendiri situ. Itu yang gue pakai sendiri ya. Semoga bisa ngebantuin lo. Nah, itu jadi menurut gue alasan pertama itu nggak ada alasan ya. Karena kamu bisa fleksibel waktunya kapan aja, dan kemudian kedua modalnya juga nggak gede. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Jadi jangan pakai alasan. Nah, yang kedua, menurut gue ini juga penting ya, terutama buat kalian yang masih galau-galau gundah gulana. Alasan kedua yang menurut gue akan ngebabat semua pikiran lu, ya kan, yang masih galau gundah gulana, kenapa gue masih jadi affiliate sekarang? Yaitu apa? Yaitu
hasilnya bisa maksimal. Yes, jadi modalnya udah minim, hasilnya maksimal. Nah ini guys ya, biasanya kalau dalam dunia bisnis ya kan, kalau modal lu minim ya pasti hasilnya minim, bener nggak? Ya kan? Contoh misalnya gini, ya kan, gue beli, gue nggak tahu lah, misalnya gue jualan seblak aja, contoh gue jualan seblak ya. By the way yang jualan seblak mohon maaf ya, saya ambil sebagai contoh aja. Jualan seblak misalnya lu ada modal lu 100.000, ya kan, modal lu 100.000. 100.000 ini bisa, kalau lu habis lu jual semua, ya kan, let's just say kamu bisa untung 1 juta, ya kan, dari 100.000 jadi 1 juta. Wah, gede banget Pak. Iya, bagus ya. 10 kali lipat. Wah, udah ciamik itu. Oke. Nah, kamu tahu nggak? Modal 100.000 di TikTok itu bukan bisa hanya menghasilkan 1 juta, guys. Mungkin bisa 10 juta. Bahkan mungkin bisa 100 juta omset. Bahkan 200 juta, 300 juta. Masa sih Pak saya nggak percaya? Iya, beneran. Ya, gue kasih contoh aja salah satu produk yang gue pakai, ya kan. Dan ini gue promosin. Ini menghasilkan omset buat gue sekitar 500 jutaan guys. Dan produknya harganya cuma beberapa puluh ribu doang. Beberapa puluh ribu guys, gila banget gak? Ya. Produk ini yang akhirnya menghasilkan omset yang gede banget gitu ya. Padahal produknya bisa-bisa aja. Ya, bayangin coba, kalau lu bisa nggak beli produk yang harga puluhan ribu, bisa omset ratusan juta, ya nggak mungkin kalau dalam dunia bisnis biasa ya. Tapi kalau di affiliate itu bisa. Jadi makanya buat kalian yang masih galau, gundah gulana, udah deh ya, jangan terlalu mikir panjang, cobain aja dulu. Ya, ini modal bener-bener minim guys, tapi hasilnya bener-bener bisa maksimal. Nggak ada bisnis lain kayak gini guys. Ya, keren kan? Oke, ini alasan selanjutnya yang menurut gua penting banget ya kan, buat kalian yang suka berpikir panjang ke masa depan ya kan. Apakah bisnis affiliate ini perlu gue mulai sekarang? Nah, ini guys ya. Kalau yang namanya bisnis ya kan, biasanya itu orang pada ngomong, kalau misalnya cuannya cepet ya biasanya matinya juga cepet ya. Tren-trenan doang gitu ya. Contoh misalnya kemarin apa? Pokemon ya kan. Pokemon sekarang masih ada sih. Contoh misalnya yang fidget spinner ya kan. Itu pas waktu ramenya gila-gilaan. Gue beli 1 biji 100.000 waktu itu. Begitu udah dibanting guys, harga 25.000 nggak ada yang mau. Ya kan? Nah itu dia ya. Nah cuman yang namanya affiliate ini menurut gue ini bukan bisnis tren-trenan. Kok bisa tahu Pak? Ya karena begini, karena kita udah ada modelnya. Ya modelnya dari mana? Jadi gue tuh punya agency yang namanya Superstar Agency. Nah GM gue waktu itu diundang TikTok ke Shanghai, China. Dan di situ ditunjukin berbagai industri ya, dan juga MCN atau agency ya kan, yang udah berkecimpung di dunia affiliate ini lebih dari 10 tahun. Ya. Dan kita bisa lihat di situ seperti apa masa depannya. Dan Indonesia ini cuma ketinggalan 5 tahun aja loh guys. 5 tahun aja. Artinya kalau lu sekarang ngarepin sebuah bisnis yang masa depannya bagus, ya kan? Nah ini salah satunya. Ya, jangan jadi orang ya yang suka ngomongin misalnya, misalnya kan pasti pernah denger ya, ada orang yang misalnya ngelewatin satu tanah gitu ya. Dan kemudian, wah lu tahu nggak tanah ini dulu harganya cuma 100.000 semeter, sekarang 10 juta semeter. Kenapa gua nggak beli waktu itu ya? Nah ya, kenapa? Karena waktu itu lu nggak bisa ngelihat bahwa tanah ini bisa jadi 10 juta semeter. Ketika 100.000 lu sia-siakan. Paham ya guys ya? Oke. Nah, ini menurut gua salah satu yang penting banget terutama buat kalian yang suka berpikir panjang ya. Makanya gua bilang namanya bisnis affiliate ini masih panjang. Dan Indonesia lu pikir udah mentok jedok, belum guys ya. Kita belum ada apa-apanya. Kita masih 5 tahun ketinggalan. Nah, ini saat terbaik untuk mulai. Makanya gua bilang mulai sekarang. Ini dia 3 rahasia bikin TikTok affiliate yang bisa cuan omset ratusan juta hanya dalam waktu sebulan aja. Nah, pengen tahu dong gimana caranya untuk bikin video TikTok affiliate yang seperti itu? Bener nggak? Tapi sebelum itu gue mau kasih kalian buktinya dulu nih. Nah, ini adalah hasil omset dari akun gua. Yang pertama, nah yang ini ya, ini Januari guys ya. Dapatnya sekitar omset 253 juta. Komisi sekitar 24 juta. Kita lihat sekarang di bulan Februari. Bulan Februari karena bulannya lebih pendek ya kan, ini omsetnya turun ya kan sekitar 20%, jadi 174 juta dengan komisi sekitar 16,5 juta. Nah, kemudian di bulan Maret, nah ini guys ya, mulai naik lagi karena harinya lebih panjang juga dan kayaknya for some reason lebih bagus. Bulan Maret ada apa ya guys ya? Ada apa guys? bulan puasa ya bulan Maret ya? Hah? Ya, bulan puasa ya? Iya bulan puasa. Itu lagi rame lagi naik lagi guys ya. Tuh naiknya sampai 76% ya kan. GMV-nya naik 341 juta dengan komisi 34,9 juta. Nah, kemudian di bulan April kemarin
Nah, ini turun sedikit, sekitar 300 juta, dan komisinya sekitar 30-an juta. Lumayan ya guys ya. Nah, ini artinya bisnis affiliate ini memang bisa dijadikan sebagai mata pencarian utama ya guys ya. Jadi lumayan banget kan ya, bisa dapat tambahan aja belasan juta sampai dengan 20-30 juta satu bulan kan udah lumayan banget. Setuju nggak? Nah, kalau kalian tertarik untuk belajar gimana caranya bikin video affiliate yang bisa menghasilkan omset ratusan juta seperti ini, jangan di skip videonya ya. Oke guys, langsung aja ke tips yang pertama, gimana caranya bisa dapat jutaan views dengan omset ratusan juta dari video TikTok affiliate. Nah, ini adalah channel gua, Teknobi Channel. Nah, kalau kalian belum follow, silahkan di follow ya guys ya, Teknobi Channel. Sekarang udah sekitar 700-an ribu followers. Dan ini kalau kamu lihat ada beberapa video yang sudah dapat jutaan views. Ini baru upload udah 10.000 views guys. Gila banget ini, luar biasa ya. Nah, kalau kamu lihat yang di sini nih ya, yang 1,4 juta views kita lihat di sini, kalau kita pencet ya, kita tonton bentar nih. Dikira temen kantor ini harga 500 ribuan. Padahal gua ketawa aja sih. Ini harga cuma 80 ribuan guys. Nah, itu adalah hook ya. Jadi, yang namanya hook itu adalah di bagian pertamanya. Jadi gua ngomong, wow, dikira temen kantor ini harganya jutaan, padahal harganya cuma 80 ribuan. Benar ya? 80 ribuan atau 1 ribu? Dikira temen kantor harga 500 ribuan, padahal ini harganya cuma 80 ribuan. Dan by the way, ini harganya berapa guys? Sekarang kalau nggak salah bisa lebih murah ya. 74 ribu guys. 74 ribu ya. Ini komisinya cuma 6 ribuan ya. Tapi nggak kenapa, karena kejualnya banyak ya sama aja ya. Bisa dapat banyak juga. Nah, ini ya guys ya. Jadi harganya segini, ini kayaknya dulu 80 ribu, sekarang tuh lagi ada promo dari TikTok, kadang-kadang bisa lebih murah. Nah, kalau lo ngomong harga, ya saran gue adalah ngomong harga yang lebih mahal. Nggak boleh ngomong harga lebih murah. Atau ngomong cuma 100 ribuan aja, itu nggak boleh guys ya. Karena ada peraturan baru di TikTok yang ngomong bahwa kalau harga tuh nggak boleh eksak ya. Kalau di atas boleh. Nggak nyampe atau di bawah, nah itu masih oke ya. Oke. Nah, jadi di awal hook itu penting sekali guys. Hook itu akan membuat lu membuat si penonton ini kayak, apa ya? Dikira 500 ribuan padahal harga 80 ribuan. Nah, menurut kita kayaknya mungkin so what gitu ya, what's the big deal. Tapi kalau kena dengan si penontonnya, dan kebetulan dia memang mungkin lagi pengen beli tumbler, dan mungkin dia ngeliat, wah ini bagus ya, ini kayak temen gue punya yang harganya 500 ribu gitu ya, 300 ribu, atau mungkin harganya jutaan ya kan, kenapa gue nggak coba lihat tumbler ini. Dan ini by the way tumblernya bagus ya guys ya, 80 ribuan, cuman kualitasnya bagus. Gue udah coba sendiri guys, beneran luar biasa ya kan. Gue masukin es ya, dalam sehari berapa ya, 12 jam gitu ya, itu esnya nggak mencair banyak guys ya, beneran. Dan kalau masukin air panas juga tetap panas bahkan sampai 10 jam kemudian. Jadi ini keren menurut gue ya. Nah, jadi itu yang paling penting adalah hook. Dan gue biasanya kalau mikirin produk ya kan, atau bikin video ya, yang gue pentingin cuma yang 3-5 detik pertamanya aja. Oke? Jadi kalau yang lainnya itu ya fitur biasa lah, semua orang pada tahu ya. Tapi kalau hooknya itu kurang menarik, ya kan, itu membuat orang akan langsung cabut. Jadi make sure bahwa hooknya itu menarik, baik secara perkataan, tulisan, maupun juga visualnya. Oke, tips kedua gimana caranya bikin video yang bisa jutaan views dan omset ratusan juta dari TikTok affiliate adalah ini guys. Yang kedua, gue kasih lihat video yang ini ya. Ini baru sejam yang lalu guys, udah 10.000 views, luar biasa nih ya. Kayaknya kesambar GMV Max. Kalau misalnya cuma gosok telur puyuh pakai pasta gigi dan juga sikat gigi bisa jadi putih. Karena penasaran, gue mau nyobain nih sekarang. Nah, ini guys ya. Jadi itu hooknya gue di awal ya. Nah, sekarang kalau hooknya seperti itu kan udah bikin penasaran. Jadi yang kedua itu adalah validasi produk. Jadi kalau lu ngomong ya kan, gue nggak percaya gini, lu mesti kasih validasinya. Apakah ini benar? Dalam hal ini gue ngegosok telur puyuh dengan pasta gigi ini ya. Kita lihat ya, apakah benar bisa putih apa enggak. Jadi gue cepetin nih guys ya. Wih, ternyata beneran bisa guys. Gila banget. Dan ini beneran putih loh guys. Bayangin ya, telur puyuh gue kira lama ya kan, tapi gue gosok-gosok itu kurang lebih mungkin sekitar 3 menit ya guys ya. Udah bisa putih sendiri. Kenapa pakai telur puyuh pak? Ya by the way karena telur itu atau cangkang telur ya, semua jenis telur baik ayam maupun puyuh. Kita pakai puyuh karena puyuh ada hitam-hitamnya ya kan. Itu ya secara nggak langsung ya kan, mempunyai mungkin komposisinya mirip kayak gigi gitu ya. Meskipun ya nggak 100%. Tapi anyway ini ada kayak validasi visual gitu guys ya, kelihatan. Jadi kalau misalnya gigi lu tuh ada stain, misalnya ada kuning-kuning ya kan, atau ada apalah yang mungkin kurang bagus gitu kan ya. Dan orang bisa ngelihat, bisa ngebayangin ya bahwa giginya itu kalau digosok terus ya kan, itu bisa putih juga ya. So, jadi ini kerennya guys ya, ada validasi daripada produknya. Jadi kayak tumbler itu ya, itu memang benar gua tes ya guys ya. Jadi gua taruh es di dalamnya, gua tutup ya kan, dan gua kasih lihat jamnya, dan kemudian jam berikutnya pas dibuka itu masih seperti itu. Atau juga gua kasih es kemudian gua panggang, lagi gua rebus gitu ya.
Gua rebus 3 menit itu esnya masih ada guys ya. Nah, itu membuktikan validasi daripada produk lo emang bener bagus apa enggak. Dan ini memang secara ekstrim guys ya. Nggak semua orang mungkin perlu seperti itu. Kalau misalnya produknya nggak bisa secara ekstrim gimana? Ya kamu ngomong aja, tapi at least mesti ada validasinya. Misalnya kalau baju ya, kan baju gimana ya? Baju nggak bisa ditunjukin gimana. Ya, baju bahannya bagus, ini dipegang, misalnya lembut dan lain sebagainya. Kamu perlu ada satu validasi yang bisa membuat orang ketika dia nonton video ini, dia bisa ngerasa apa yang kamu ngomongin ini benar. Paham ya guys ya? Oke guys, tips terakhir ini tuh ada di bagian terakhir daripada videonya, yaitu yang namanya call to action. Call to action maksudnya ajakan untuk orang action. Actionnya ngapain? Ya actionnya klik keranjang kuning, ya kan, klik keranjang kiri bawah, beli barangnya, intinya harus beli. Loh Pak, emang orang harus diingetin Pak? Iya harus diingetin, ya kan, terlebih karena waktunya sangat-sangat pendek, ya kan, dan orang kadang tuh lupa. Jadi ya cuma ngingetin aja. Nah ngingetinnya yang ini salah satu yang paling efektif. Coba lihat ya. Makanya gue bener-bener penasaran. Langsung aja guys, di check out di keranjang kiri bawah ya. Jangan sampai kehabisan. Jadi, nah, makanya guys langsung aja check out di keranjang kiri bawah ya. Jangan sampai kehabisan. Nah, jadi kita ngomong nih ya. Itu kelihatannya kayak pendek banget kok cepet ya Pak ya. Iya, yang penting keranjang kiri bawah, check out keranjang kiri bawah. Kemudian next, jangan sampai kehabisan. Itu maksudnya apa? Itu ada yang namanya scarcity. Scarcity itu maksudnya keterbatasan ya. Jangan sampai kehabisan maksudnya stoknya bisa habis ya kan. Atau jangan sampai promonya selesai, jangan sampai harganya naik ya kan, seperti itu guys ya. Jadi ada sesuatu yang membuat orang tuh oke, gua kepengen klik karena ada sesuatu yang bikin dia kepengen sekarang gitu ya. Bukan ya oke kliknya nanti dan lain sebagainya. Soalnya kalau misalnya udah nanti, ini videonya akan kelewat dan nanti videonya orang lain yang kena. Bisa paham ya guys ya? Oke? Jadi kita kepengennya dia langsung ngeliat ini, dia langsung klik. Nah sebaiknya gimana Pak? Sebaiknya menurut gua CTA itu nggak cuman di paling belakang aja, ya kan? Tapi juga gua taruh di depan. Nah ini di depan gua juga taruh sedikit guys CTA-nya, ya kan? Di depan itu gua taruh, misalnya sesudah hooknya gua akan ngomong, oke, ini harganya di bawah segini, kamu bisa cek untuk infonya langsung di keranjang kiri. Tapi sekarang gua akan ceritain dulu, misalnya fiturnya kayak apa, ya. Contoh seperti itu ya. Itu akan membuat orang kayak ada 2 kali CTA, jadi dia teringat 2 kali, ya. Dan kenapa mesti begitu? Sekali lagi, namanya manusia itu adalah makhluk yang perlu diingatkan. Kalau nggak percaya, coba mikir kita terakhir perlu diingatkan kapan, ya. Nah, itu dia guys ya. Nah, semoga video kali ini bisa membantu kalian yang lagi nyari kesempatan atau peluang di TikTok affiliate ini, ya. Gimana caranya supaya bikin video bisa sukses, dapat jutaan views dan dapat ratusan juta omset.